Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhan Makidale dengan nomor induk mahasiswa 105731118619 dari kelas akuntansi 19E, nomor urut 30. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nurul Fuada, SST, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi lanjutan 1 untuk memenuhi tugas mid semester yang telah diberikan. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Seperti yang telah dipaparkan di atas, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas ilegal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, proses konsolidasi memerlukan prosedur untuk mengeliminasi semua transaksi kepemilikan antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan. Anak perusahaan yang didefinisikan sebagai sebuah entitas di mana entitas lain dikenal sebagai induk yang memiliki hak pengendali finansial. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan yang akan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang akan dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Karakteristik ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan yang tunggal. Oke, pada slide selanjutnya yaitu penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Neraca PT Induk Permata dan PT Anak Berlian pada tanggal 1 Januari 2020 sesaat sebelum bergabung. Total asetnya itu kas pada PT Induk Permata senilai 380 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 50 juta rupiah. Dengan piutang usaha pada PT Induk Permata 75 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 50 juta rupiah. Persediaan pada PT Induk Permata senilai 100 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 60 juta rupiah. Pada bagian tanah, PT Induk Permata senilai 175 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 40 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Induk Permata senilai 800 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 600 juta rupiah. Akumulasi penyusutan PT Induk Permata senilai 400 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 300 juta rupiah. Jadi ke masing-masing total aset dari PT Induk Permata senilai 1 miliar 100 juta rupiah dan PT Anak Berlian yaitu senilai 500 juta rupiah. Kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Utang usaha pada PT Induk Permata senilai 100 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 100 juta rupiah juga. Utang obligasi senilai 200 juta rupiah dan pada PT Anak Berlian senilai 100 juta rupiah. Pada saham biasa, PT Induk Permata senilai 500 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 200 juta rupiah. Saldo laba pada PT Induk Permata senilai 300 juta rupiah dan PT Anak Berlian senilai 100 juta rupiah. Jadi total kewajiban ekuitas keseluruhan pada PT Induk Permata senilai 1 miliar 100 juta rupiah. Sedangkan untuk PT Anak Berlian senilai 500 juta rupiah. Oke, pada slide selanjutnya yaitu PT Induk Permata membeli semua saham biasa yang beredar dari PT Anak Berlian seharga 300 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat akuisisi saham pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu investasi saham pada Anak Berlian senilai 300 juta rupiah dengan kas senilai 300 juta rupiah. Oke, pencatatan pembelian pada PT Anak Berlian. Dengan kas pada PT Induk Permata senilai 50 juta rupiah
seperti yang diterangkan pada di atas. Oke, selanjutnya kertas kerja untuk neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. Seperti yang ada di atas juga gambar. Ayat jurnal eliminasi 2 saham biasa PT Anak Berlian senilai 200 juta rupiah dengan saldo laba 100 juta rupiah. Investasi pada PT Anak senilai 300 juta rupiah. Adapun neraca konsolidasinya, PT Induk Permata dan anak perusahaan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2020 dengan aset kas senilai 100 juta rupiah, piutang usaha 125 juta rupiah, persediaan 160 juta rupiah, tanah 215 juta rupiah, bangunan dan peralatan 1.400 juta rupiah, akumulasi penyusutan 700 juta rupiah. Total aset yaitu senilai 1 miliar 300 juta rupiah dan kewajiban dan ekuitas utang usaha senilai 200 juta rupiah, utang obligasi senilai 300 juta rupiah, ekuitas pemegang saham 500 juta rupiah, saldo laba 300 juta rupiah, total kewajiban dan ekuitas senilai 1 miliar 300 juta rupiah. Kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Asumsi PT Induk Permata membeli semua saham biasa beredar PT Anak Berlian seharga 340 juta rupiah tunai pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam pembelian tersebut, PT Induk Permata membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Suatu kepemilikan yang dihasilkan dari pembelian adalah biaya perolehan investasi senilai 340 juta rupiah, nilai buku saham biasa PT Anak Berlian senilai 200 juta rupiah, saldo laba PT Anak Berlian senilai 100 juta rupiah. Pada bagian PT Induk Permata senilai 300 juta rupiah dikalikan 1,00 per 300 juta rupiah. Perbedaan nilai buku dan harga perolehan senilai 40 juta rupiah. Ayat jurnal PT Induk Permata akuisisi saham. 1 Januari 2020 investasi saham PT Anak Berlian 340.000 rupiah. Kas 340 juta rupiah. Mencatat pembelian saham PT Anak Berlian. Diferensial pembelian merupakan selisih antara biaya perolehan investasi yang dicatat pembukuan PT Induk Permata. Saham biasa PT Anak Berlian senilai 200 juta rupiah, saldo laba senilai 100 juta rupiah, diferensial senilai 40 juta rupiah, investasi saham PT Anak Berlian senilai 340 juta rupiah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.